Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berada di bulan suci, bulan mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh manusia, bahkan oleh semesta, yaitu bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan kultum kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang puasa sebagai terapi spiritual dan mental. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspiratif tentang seorang murid yang diberikan label istimewa oleh gurunya. Konon di suatu padepokan atau di suatu pesantren, seorang guru setelah beberapa lama menggembleng santri-santrinya, mungkin sekitar ratusan santrinya, dengan berbagai macam ajaran, nasihat-nasihat yang baik. Setelah melakukan penggemblengan tersebut, seorang guru itu menyampaikan kepada seluruh santrinya, wahai para santri, sebelum kalian meninggalkan padepokan ini, saya ingin menguji seberapa besar kalian sudah mendalami, sudah meresapi apa yang telah digembleng, apa yang sudah saya sampaikan selama ini. Di sana ada seekor burung dan sebilah pisau, kalian bisa ambil. Setelah itu pesan saya hanya satu, tolong cari tempat di mana kalian bisa menyembelih burung itu di tempat yang tidak ada yang tahu. Setelah santri mendengarkan nasihat atau wasiat dari gurunya, mereka menyebar ke seluruh daerah. Ada yang pergi ke pelosok gunung, di atas gunung tengok tidak ada yang melihat, langsung ambil pisaunya dan langsung sembelih burungnya. Setelah itu ada juga yang pergi ke tepi pantai, dia lihat kanan kiri tidak ada yang melihat, lalu disembelih burung itu. Ada yang masuk ke dalam gua, lalu tidak ada yang melihat, tengok kanan kiri, disembelih. Hampir semua santri-santrinya sudah melakukan perintah dari gurunya, yaitu menyembelih burung di mana, di tempat yang tidak ada yang melihat. Sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh gurunya, tibalah saat semua santri-santri tadi berkumpul di tempat yang sudah dijanjikan oleh gurunya. Sang guru mengabsen satu persatu murid-muridnya, dipanggil si A, si B, dan seterusnya, melaporkan di mana dia menyembelih burung tersebut. Salah satunya guru menanyakan, wahai si A, bagaimana tugasmu? Alhamdulillah guru, sudah saya sembelih. Di mana? Di tepi pantai. Saya sudah lihat kanan kiri, tidak ada yang melihat, wahai guru. Oh iya. Murid yang kedua juga ditanya, gimana tugas kamu? Alhamdulillah guru, sudah saya sembelih. Bahkan saya ucapkan bismillah. Wah bagus. Di mana kamu sembelih? Saya sembelih di dalam gua yang pasti tidak ada yang melihat, guru. Oh iya. Dan yang lain melaporkan semua bahwasanya semua tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi ada satu muridnya yang belum melaksanakan tugas itu. Ditanya oleh gurunya, wahai fulan, kenapa burung di tangan kamu masih utuh, belum disembelih? Sang murid sambil menangis memohon maaf kepada gurunya, wahai guru, mohon maaf guru, saya sudah cari tempat-tempat di mana tidak ada yang melihat. Saya cari di atas gunung, bahkan di dalam hutan, bahkan di dalam gua yang sepi tidak ada orang. Tapi guru, di tempat itu saya yakin guru, meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah melihat saya guru. Maka saya belum berani menyembelih burung ini, dan saya kembalikan burung ini dalam keadaan hidup, wahai guru. Sang guru dengan penuh bangga
membawa murid itu ke depan seluruh santri-santrinya. Wahai santriku, ternyata alhamdulillah selama pengembelengan ini, selama pembelajaran beberapa bulan ini, ada seorang santri yang berhasil menyerap ilmuku, di mana dia menyadari betul kalau sesungguhnya tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu keadaan pun di mana Allah tidak melihat. Dimanapun kita berada, Allah menyaksikan. Dan inilah yang saya inginkan dari pengembelengan selama ini, yaitu seorang santri yang mempunyai mental takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun berada, kapanpun berada, dengan siapapun berada, dia selalu merasa Allah bersamanya, Allah menyaksikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan gemblengan, di mana di dalamnya ada sebuah ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah puasa. Berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti zakat, sholat, atau pergi haji. Kalau pergi haji, bahkan seluruh kampung bisa menyaksikan seorang yang akan pergi haji. Atau seorang yang menunaikan zakat, maka ada yang menerima zakatnya dan lain sebagainya. Tetapi puasa adalah ibadah sirri atau ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kuncinya adalah ketakwaan yang mendalam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir perintah Allah, la'allakum tattaqun. Kenapa diperintahkannya puasa? Yaitu untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang mempunyai mentalitas yang kuat, mempunyai ketakwaan yang kuat. Berbeda dengan puasa, puasa adalah ibadah rahasia, di mana seorang yang melakukan puasa atau tidak hanya dia dengan Allah yang tahu. Bisa jadi seorang kelihatannya puasa, badannya terlihat lemas, bibirnya pucat, tapi ternyata dia baru saja dari kamar mandi untuk menghisap sedikit air, atau dari kamar untuk makan makanan. Maka yang diharapkan dari puasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun, agar membentuk pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun profesinya, apapun kegiatannya, dengan siapapun kita berinteraksi, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, dengan mental takwa itu, maka akan mendasari seluruh kehidupan kita. Jikalau seorang pelajar, maka seorang pelajar yang sungguh-sungguh dalam belajar, tidak akan terbesit dalam benaknya untuk mencontek, untuk mengambil tugas temannya dan lain sebagainya. Sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pedagang, jikalau dia mempunyai mental takwa, maka timbullah akhlakul karimah, rasa takut pada Allah, takut untuk berbuat jahat kepada yang lain, takut untuk menyakiti orang lain, takut untuk berbohong kepada yang lain. Inilah yang diharapkan dari ibadah puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kultum singkat ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di awal tadi tentang puasa yang bisa membentuk mental spiritual seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.